Selamat pagi Bu dan teman-teman kami sekalian. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan atau membuat bagaimana perdebatan antara blok Ambalat dari Malaysia dan Indonesia. Sebelum itu, kami akan panggil terlebih dahulu. Di sini saya Mulia Christopher sebagai moderator. Di sini ada pihak PBB. Pihak PBB-nya terdiri dari 2 orang. Pertama teman kami Albert Manalu, dan yang kedua ada teman kami Benjamin Stumeang. Selanjutnya ada pun dari delegasi Malaysia, teman kami ada Robinson Sianturi. Selanjutnya ada Anna Olu, ada Johnson, dan juga ada Sophie. Dari delegasi Indonesia ada Ruben, Tagalu, ada Angela, dan juga ada Sri. Baik, mari kita mulai hasil dari perdebatan ini. Teman-teman persilakan. Pertama kali pada tahun 1969, PBB Malaysia dan juga pihak Indonesia menandatangani perjanjian pada tanggal 27 tahun 1969, yaitu perjanjian kapal batas landas kontinen. Indonesia dan Malaysia disebutkan bahwa Ambalat adalah milik Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua, baik para hadirin sekalian. Di sini dari delegasi Indonesia dan Malaysia, kita akan mengadakan diskusi bahwa blok Ambalat adalah milik Indonesia. Di sini kami sebagai delegasi Indonesia akan membuat sebuah perjanjian di mana delegasi Malaysia akan menyetujui dan menandatangani bahwa blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Blok Ambalat dan delegasi dari Indonesia dan Malaysia dipersilakan maju untuk menandatangani persetujuan bahwa blok Ambalat adalah milik Indonesia. Selanjutnya, kemudian konflik antara Malaysia dan Indonesia mulai memanas pada tahun 1979 ketika Malaysia mengingkari perjanjian tepal batas landas kontinen. Pada tahun 1980, Indonesia pun tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran yang telah dilakukan Malaysia, dan inilah perdebatan yang telah kami rangkai dalam penyelesaian proses blok Ambalat menurut kelompok kami. Kemudian delegasi Indonesia dan Malaysia duduk di meja perundingan, dan mediator PBB Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk para hadirin sekalian telah datang di pertemuan kita kali ini. Pertemuan kali ini berisi tentang kita mencari solusi atas sengketa yang terjadi di blok Ambalat. Dan saya berharap sengketa tersebut dapat terselesaikan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang ada. Selamat pagi, mari kita mulai dengan membangun pandangan dari Indonesia. Saudari Angela dari delegasi Indonesia dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya dari pihak PBB. Saya izin memberikan argumentasi saya pada pihak delegasi Malaysia bahwa di sini kami delegasi dari pihak Indonesia mendukung bahwa blok Ambalat itu merupakan milik kami Indonesia berdasarkan letak geografis dan astronomis serta historis dan sejarah yang berasal dari negara kami. Baiklah, kepada Saudari Rano Angela, terima kasih atas pernyataan yang telah Anda berikan kepada kami pihak Malaysia. Namun, perlu kita garis bawahi bersama bahwa bukan hanya Indonesia saja yang memiliki latar belakang historis mengenai
kepemilikan Blok Ambalat ini. Nah, nyatanya kami pihak Malaysia menunjukkan bahwa Ambalat telah menjadi bagian dari wilayah yang telah dieksplorasi dan diduduki oleh pihak Malaysia sejak zaman kolonial Inggris. Baik, Saudara Sufi, terima kasih atas pendapatnya. Di sini kami dari Indonesia ingin menyampaikan pendapat kami. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia telah ditetapkan oleh UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Indonesia memiliki 1.756 pulau. Dan kita juga tahu bersama bahwa Ambalat itu terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dengan luas sekitar 15.235 km persegi. Kita juga tahu bahwa telah ditetapkan Indonesia, bahkan ada negara-negara tetangga di dalamnya yang menetapkan Indonesia memiliki 183 titik dasar, di mana batas wilayahnya itu terletak di pulau-pulau terluar, serta dengan tanjung-tanjung terluar dan di pantai dan di wilayah. Terima kasih. Baiklah, para saudara kami Sri, perlu kita ketahui bahwa pihak Malaysia juga telah melakukan penelitian geologi yang menunjukkan adanya potensi sumber daya alam di wilayah Ambalat. Jadi pihak Malaysia juga sudah beroperasi sejak lama di wilayah Ambalat tersebut. Dan kami telah mengoperasikan minyak bumi dan gas alamnya yang berada di wilayah Ambalat. Tentu saja hal ini sangat mendukung bahwa kami bisa mengklaim wilayah Ambalat itu milik Malaysia. Harap dari setiap delegasi Malaysia dan Indonesia tetap tenang dan menjaga kekondisian. Baiklah, untuk persidangan selanjutnya akan kita laksanakan sidang hari nanti. Selanjutnya, dengan waktu yang telah diberikan dari pihak PBB, pihak delegasi dan Malaysia sudah mengumpulkan argumen-argumen di mana argumen-argumen tersebut yang akan disidangkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, kami dari pihak delegasi Indonesia, kami memiliki beberapa bukti bahwa Blok Ambalat itu seharusnya merupakan kepemilikan kami. Berdasarkan sejarah, wilayah tersebut sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia adalah negara kepulauan milik Indonesia. Deklarasi Negara Kepulauan Indonesia dimulai ketika diterbitkannya Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Negara kepulauan ini juga telah disahkan oleh UNCLOS tahun 1980. Antara lain, di antara pulau-pulau Indonesia yang tidak ada laut bebas dan sebagai negara kepulauan Indonesia boleh menarik garis pangkal atau bezelin dari titik terluar pulau. Namun, saudara-saudari yang saya hormati, berdasarkan Undang-Undang Essential Power Ordinance yang disahkan pada bulan Agustus tahun 1969, Malaysia menetapkan luas teritorial laut sejauh 12 mil dengan garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus yang diukur dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun 1958 mengenai laut teritorial dan kontinus. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, selanjutnya kami dari pihak Malaysia mendeklarasi peta Malaysia pada tahun 1979, tepatnya pada tanggal 20 Desember. Selanjutnya, pada bulan Desember 1979, pihak kami mengeluarkan peta baru dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksesif di luar di laut Sulawesi. Nah, peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan dasar laut yang sebagian besar, sebagai bagian dari Malaysia yang kemudian disebut sebagai Blok Ambalat. Baik, saudara, seperti yang kita ketahui bahwa peta yang saudara maksudkan dari pihak Malaysia itu mendapat banyak protes bahkan dari negara-negara tetangga.
dari Inggris, dari Vietnam, Filipina, dan juga kami. Kami menganggap protes-protes tersebut memberikan suatu pendapat yang mengatakan bahwa blok Ambalat yang kalian masukkan sebagai milik kalian adalah suatu tindakan sepihak atau tidak sah. Jadi kami Indonesia menganggap bahwa itu tidak memiliki kekuatan hukumnya. Terima kasih. Baiklah, dengan berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh delegasi dari kedua belah pihak, bagaimana jika kita membentuk zona ekonomi eksklusif bersama di antara wilayah Indonesia dan Malaysia yang bertujuan untuk berbagi keuntungan bersama tanpa mengesampingkan hal yang negatif. Bagaimana jika kedua belah pihak bekerja sama, berjanji untuk perdamaian dan bekerja sama? Baiklah saudara-saudari kami sekalian, kami dari pihak Malaysia menyetujui bahwa langkah ini ke arah perdamaian dan kerjasama yang lebih baik bagi kedua negara ini. Kami juga dari pihak Indonesia menyetujui atas saran dari PBB akan mengikuti perjanjian yang akan kami lakukan dengan pihak Malaysia. Baik, selanjutnya para delegasi dari Indonesia dan Malaysia bersama dengan mediator PBB menandatangani draft kesepakatan mereka semua dengan menunjukkan harapan baru untuk masa depan yang cerah dan damai serta produktif. Meski demikian, Indonesia tetap meyakini bahwa Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip dan menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dari kedaulatan mereka. Kemudian kedua belah pihak delegasi bersalaman menandakan mereka semua telah berdamai dengan semua persidangan selesai. Baiklah, tanggapan dari kedua belah pihak sangat sempurna. Dan tanggapan tersebut merupakan awal yang baik untuk kita. Semoga dari persetujuan ini membuat kedua negara bisa saling berdamai dan makmur di kemudian hari. Baiklah ibu guru dan teman-teman kami sekalian, sekian perdebatan yang dapat kami simpulkan dari perdebatan antara delegasi Malaysia dan Indonesia. Jika ada kekurangan, kami dari kelompok meminta maaf. Sekian dan terima kasih.